Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mungkin kenalan sedikit, nama saya Rudi, tadi sudah disampaikan oleh tadi ya barusan. Saya punya seorang istri namanya Meni yang kebetulan bersama-sama dengan saya tadi. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman women yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa sharing firman Tuhan. Terlebih buat Bu Yani. Harusnya Bu Yani hari ini ada di Singapura, tapi karena mencintai kita semua, Bu Yani jadi ada di sini. Tepuk tangan buat Bu Yani. Dan berkat Bu Yani pula urapan di ruangan ini menjadi luar biasa. Dan urapannya itu terasa di mimbar ini karena ada pada sama saya. Kalau saya pegang mimbar ini saya bergetar ini mimbarnya. Saya mendapat tugas untuk sharing firman Tuhan tentang jendela hati ya. Dan saya juga terima kasih kepada rekan-rekan yang tadi pelayanan, mulai dari pemain musik, kemudian juga booster, kemudian juga singer ya. Saya merasakan jadi singer itu nggak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena baru-baru ini saya diminta oleh Bu Yola untuk tampil bersama-sama dengan local ministry head untuk performing arts, dan saya baru merasakan lagu yang untuk udah puluhan kali saya nyanyikan, ternyata pada saat menyanyikan tanpa teks sangat tidak mudah, sangat tidak mudah, apalagi ditambah dengan gerakan kaki kanan kiri kanan. Syairnya udah hafal, tapi gara-gara gerakan kakinya itu nyanyinya kemana, kakinya kemana. Saya sampai harus mengambil private lesson sama Bu Liana. Jadi saya sengaja ajak dinner untuk belajar nyanyi. Kalau nggak percaya boleh tanya sama Bu Liana. Bagian yang tersulit adalah pada saat nyanyi ganti-gantian, saut-sautan laki sama perempuan. Yang laki nyanyi apa, yang perempuan nyanyi apa. Sering kali saya mesti harus dicoel sama Meni, itu salah, belum mulai ya. Tapi puji Tuhan berkat latihan yang baik dengan bimbingan yang baik dari Bu Yola sama teman-teman yang sabar membimbing saya udah 60 tahun ini, ya akhirnya tampil bener juga lah, gak malu-maluin lah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sebelum saya mulai sharing firman Tuhan ini, izinkan saya untuk boleh share sebuah, mungkin boleh ditayangin ya videonya. Oke. Ada sebuah video yang saya dapatkan video ini dari seorang rekan biarawati ya, season 6, suster Katolik yang kebetulan bekerja di Merauke. Pada saat Paskah kemarin ya, pas lagi Paskah kemarin, saya mendapatkan ucapan selamat Paskah dari beliau, dan juga dikirim video ini. Nah, video ini sangat menarik untuk kita simak. Boleh dibantu untuk di play, silakan klik aja. Ya, klik lagi. Videonya nggak bisa muncul ya. Mungkin ada gangguan sedikit ya. Ini di Merauke, di ujung timur Indonesia. Dan dari Merauke mereka harus menyeberang ke satu pulau lain untuk melakukan bakti sosial dan memberikan pengobatan gratis di sana. Namanya Kampung Bola. Dan malam hari mereka masih mengadakan kegiatan masak-memasak.
Apa inti dari apa yang ingin saya sampaikan dalam video ini? Buat sebagian orang, video ini biasa-biasa saja. Tapi buat sebagian orang lain, ada yang tersentuh hatinya. Apa yang membedakan antara orang yang pertama dengan orang yang kedua? Jawabannya adalah jendela hati setiap orang berbeda-beda. Ada yang karena jendela hatinya sebegitu sensitif, dia melihat video ini merasa tersentuh. Bagaimana seorang suster untuk melakukan pelayanan harus sampai ke ujung pulau Indonesia paling timur di Merauke. Kemudian dia harus naik kapal, mungkin di situ ada buaya ya, kita nggak tahu. Bahkan untuk naik kapal itu, kita bisa lihat rombongan itu sebagian harus menginjak lumpur sampai barangkali hampir sampai ke lutut. Dan sampai di sana mereka melakukan kerja sosial dan mereka nggak berhenti sampai situ, bahkan melanjutkan untuk memasak sampai malam. Nah pertanyaannya tentu, kalau jendela hati seseorang akan terbuka atau bisa mendapatkan informasi lebih dari panca indera yang mana? Kan kita tahu ya, panca indera ada mata, ada hidung, ada kuping. Nah jendela hati seseorang akan terbuka melalui panca indera yang mana? Mata ya. Gak mungkin lah kalau yang namanya panca indera itu yang kita pakai dari hidung misalnya. Jadi kalau kita lihat panca indera yang paling banyak dipakai untuk membuka jendela hati adalah dari mata. Kita lihat ayat Alkitabnya. Kita baca sama-sama di Matius 6 ayat 22 sampai 23. Sama-sama ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini ayat Alkitab. Ayat cintanya ada nggak? Ada. Orang jatuh cinta pasti dari mata turun ke hati. Gak mungkin dari hidung turun ke hati. Kalau orang jatuh cinta, saya misalnya ngomong sama Mini, men, saya jatuh cinta, dari hidung turun ke hati. Saya diketahui itu bukan cinta, itu namanya ingus, dari hidung turun ke hati. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menggunakan mata supaya kita memiliki jendela hati yang baik. Saya ada 5 tips yang mungkin bisa kita pakai pada kesempatan siang hari ini. Kita bisa lihat satu persatu ya, slide. Yang pertama adalah pandangan rohani kita harus terarah pada Tuhan Yesus. Kita baca ayatnya di Ibrani ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Baru-baru ini saudara-saudara kita yang beragama Buddha baru aja merayakan hari raya besar mereka, yaitu apa? Waisak. Setiap kali merayakan Waisak, saya selalu teringat akan militansi para biksu-biksunya mereka. Tapi ada satu cerita yang menurut saya itu sangat menarik, yang pas kebetulan pada hari Waisak itu saya baca ya, sebuah artikel yang sangat menarik. Artikel itu adalah tentang seorang yang dari keluarga amat sangat kaya raya. Kekayaannya itu di total ya, dia mewarisi kekayaan senilai 5 miliar US dollar. 5 miliar itu berapa Pak Billy? 80 triliun kalau 16 ribu. Orang punya kekayaan 80 miliar aja udah luar biasa. 800 miliar lebih luar biasa lagi. Ini 80 ribu miliar. Apa yang terjadi dengan orang ini? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Orang ini adalah bernama dengan nama
susah nih ngapalnya. Saya bacanya Siripanyo gitu ya. Siripanyo ini pada usia 18 tahun dia memutuskan untuk meninggalkan itu semua. Padahal dia adalah anak satu-satunya dari keluarga yang luar biasa kaya rayanya. Dan dia betul-betul memutuskan ingin meninggalkan keduniaan itu semua, hanya mau fokus kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Seperti di dalam ayat yang tadi kita baca ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, dan kita tidak perlu melakukan seperti yang Siripanyo lakukan ini. Kita tetap bisa menikmati kasih karunia Tuhan seperti yang bisa kita rasakan sekarang ini. Kita bisa beribadah di ruangan yang sangat nyaman. Setelah ini kita bisa jalan-jalan ke mall. Setelah ini kita tetap bisa berkumpul dengan keluarga yang kita cintai. Dan kita mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Keselamatan itu kita dapatkan secara gratis, 100% gratis. Dan kita baru saja merayakan Paskah. Dan kebetulan tema gereja pada bulan ini adalah Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita melakukan itu dengan konsisten, saya yakin Siripanyo melakukan dengan meninggalkan keluarga. Dia meninggalkan pendidikan yang luar biasa. Dia sekolah di Amerika, bisa menguasai 8 bahasa asing. Tapi dia memutuskan untuk mengabdi hanya kepada Tuhan. Kita juga melakukan dengan cara yang sama. Tuhan amat sangat mengasihi kita. Bagaimana panggilan kita, tujuan mata rohani kita mau kemana? Kembali kepada jendela hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat, hindarilah melihat kesalahan orang lain. Ayatnya ada di Lukas 6 ayat 41. Ini penting sekali kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan batok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini ada sebuah cerita yang sangat menarik nih, ibu-ibu ya. Ada seorang laki-laki, sebut aja namanya Bejo dah gitu ya. Nah, Bejo ini sedang traveling. Dia duduk di ruang tunggu gitu ya. Terus pas lagi duduk di situ, Pak Ivan mau ke Singapura. Boleh ya Bu Yani ya? Pak Ivan duduk di sebelahnya Pak Bejo. Terus ya karena baru kenalan, biasa kan ngomong-ngomong namanya siapa, kerjaannya apa. Terus kemudian ternyata mereka akrab. Singkat cerita, Pak Bejo dan Pak Ivan saling bertukar nomor handphone. Lalu Pak Ivan ngambil makanan yang ada di sebelahnya, ternyata burger yang enak banget. Pak Ivan karena seorang pendeta, ya tentu ingin berbagi dong burger itu sama si Pak Bejo ini. Pak Bejo, ini saya punya burger, kalau mau kita bagi 2 ya. Dan Pak Bejo merasa enak aja nih Pak Ivan. Ini burger saya diambil, dicopot gitu aja, ditawarkan ke saya. Padahal burger punya saya. Pak Ivan kok nawarkan punya saya, enak aja begitu. Singkat cerita, Pak Bejo bilang, enggak deh, terima kasih. Tapi karena Bejo tahu Pak Ivan ini pendeta, enggak berani dong ngomong, ini burger saya, enggak berani. Dinikmatin aja. Pak Ivan menikmati burger itu. Terus karena udah ditunggu Pak Yosia ya Bu, jadi harus cepat-cepat boarding. Ya udahlah, ke dalam pesawat sana bilang terima kasih ke Pak Bejo. Pak Bejo, terima kasih ya untuk menemani tadi ngobrol. Dalam hati Pak Bejo, loh kok yang terima kasih cuman nemenin ngobrol, burger saya diapain itu tadi, kok gak bilang terima kasih? Terus ya udah, silakan Pak Ivan. Nah Pak Bejo ini karena masih nunggu boardingnya masih lama, dia ngambil laptopnya. Terus dia raba-raba laptopnya, loh kok ada sesuatu di tasnya ya. Begitu dia lihat, oh rupanya burger saya tadi itu masih ada di tas. Burger tadi adalah burgernya Pak Ivan. Kita juga punya kecenderungan yang sama. Kita seringkali pada saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, yang kita blame, yang kita salahkan adalah
orang lain dulu. Seringkali kita tidak mau melihat apa yang terjadi, introspeksi yang ada dalam diri kita, baru kita menjudge orang lain. Ini yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Nah, ini tentang bersyukur. Bersyukur itu hal yang mudah, tapi seringkali akan jadi masalah buat kita. Kita baca ya ayatnya sama-sama. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi gini, ibu-ibu semua, bersyukur itu merupakan suatu keputusan. Tapi keputusan itu akan tetap stay bersyukur atau pada arah yang sebelahnya, yaitu tidak bersyukur, bersungut-sungut atau iri hati. Kembali pilihan kita, dan itu kembali kepada jendela hati kita. Kita sama-sama di slide berikutnya, kita sama-sama bisa ucapkan kalimat yang sangat baik ini. 1, 2, 3. Bersyukur adalah suatu keputusan. Keputusan itu akan tetap atau berubah tergantung dari jendela hati kita. Contohnya begini. Ini saya kembali lagi kepada Bejo tadi ya. Bejo memerlukan uang untuk operasi anaknya. Ya sebut aja 50 juta lah. Kebetulan Bejo lagi kesulitan dan gak punya uang. Nah, dia berdoa, Tuhan tolong nih supaya dia bisa mendapatkan uang 50 juta dan dia bisa menemani istri dan anaknya ke rumah sakit sehingga anaknya bisa dioperasi dengan baik. Dia sudah berusaha ke sana sini, tapi tetap nggak bisa mendapatkan uang 50 juta itu. Sampai akhirnya ya udahlah, dia ikut ibadah aja di edisi. Setelah di ibadah edisi, dia duduk di food court. Dia termenung di situ. Kemudian tahu-tahu ada seseorang menepuk punggungnya dia. Jo, lagi ngapain? Lagi puyeng nih. Kenapa? Dia perlu uang 50 juta, tapi ternyata sampai sekarang belum dapat uang. Dia berusaha cari pinjaman sana sini. Udah, tenang aja Jo, temannya bilang gitu. Nanti setelah ini saya akan ke bank, saya akan transfer ke rekening kamu segera. Wah, Bejo senang, sukacita. Dia pulang ke rumahnya, dia cerita sama istrinya, dia mengucap syukur, dan dia bersama-sama berdoa dengan anaknya. Ayo, besok akan segera ke rumah sakit, operasi, kita imani semuanya sembuh. Betul, ternyata dia ke rumah sakit sembuh, anaknya itu sehat kembali dan dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun. Sampai di sini benar ya, dia bersyukur, mengucap syukur, dan semuanya baik-baik saja. Beberapa minggu kemudian, Bejo diajak temannya reunian. Nah ini nih reunian mulai ya. Ngapain? Ya ketemu sama teman-teman lah Jo. Reunian di mana? Dekat sini. Oke, ikut. Nah si Bejo pada saat reunian ketemu sama teman baiknya pada saat dia kuliah. Sebut aja namanya Budi. Nah Budi ini zamannya kuliah dulu orang yang kalau kuliah itu males, IP-nya pas-pasan, kerjanya juga ya di perusahaan yang biasa-biasa saja lah. Tapi si Budi ini cerita, Jo, saya baru aja beli rumah baru. Di mana? Di Alam Sutra. Sebelah mana? Tetangganya Pak Billy di Sutra Harmoni. Waduh, daerah elit ini katanya Bejo. Bejo mulailah cerita sama istrinya. Kenapa ya Tuhan kok gak adil? Lu gak adil gimana katanya istri Bejo? Si Budi IP-nya itu dulu waktu kuliah pas-pasan, kerjanya juga perusahaan biasa-biasa aja, dan saya tahu prestasi kerjanya sampai sekarang juga biasa-biasa aja. Tapi kenapa dia kok bisa beli rumah di Alam Sutra? Kita bisa lihat sama-sama. Faktanya sama. Bejo udah ditolong untuk mendapatkan uang 50 juta dan udah operasi dan anaknya udah sehat. Tapi gara-gara reunian tadi ya, ketemu sama teman yang namanya Budi, rasa sukacita, rasa bahagia itu menjadi rasa iri hati. Dan yang namanya bersyukur dan bahagia
itu adalah seperti satu keping mata uang. Bersyukur dan berbahagia, dua sisi mata uang pada satu koin yang sama. Nah, bagaimana mengawinkan antara bersyukur dan bahagia ini? Kita ucapkan sama-sama di slide yang akan saya tampilkan ini. Kita sama-sama ya, ucapkan 1, 2, 3. Bukan berbahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita berbahagia. Setuju ya ibu-ibu ya? Jadi kita itu boleh berbahagia, tapi kadang-kadang bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah itu yang membuat kita berbahagia. Jadi ingat yang 3 ini, ingat reuninya ya. Nomor 4 berikutnya. Jangan menggunakan mata untuk hal-hal yang jahat. Kita baca ayatnya di Amsal 11 ayat 1 sama-sama. 1, 2, 3. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Yang namanya bisnis ya ibu-ibu, itu hal yang luar biasa. Mata kita kalau jeli, kita bisa melihat bisnis ini bagus apa tidak. Contoh yang paling mudah adalah di KMN di tempat saya bekerja ya. Pasien udah diminta untuk bayar mahal. Pada saat operasi mata, bahan-bahan yang dipakai, kita selalu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas paling bagus. Misal untuk lensa, ya kita hanya menggunakan lensa dari Zeiss Jerman atau Alcon atau Johnson & Johnson Amerika. Pertanyaannya, bisa nggak kalau lensa itu diam-diam kita ganti? Ya, saya ulangi, bisa nggak lensa itu diam-diam kita ganti bikinan India yang harganya cuma 250.000 atau bikinan Tiongkok yang harganya 500.000? Pasien nggak tahu. Tetapi neraca yang nggak benar tadi, neraca yang serong tadi, itu akan nempel pada saat kita tidur, akan nempel pada saat kita berinteraksi. Suatu saat perbuatan jelek seperti ini pasti akan terbongkar. Tapi kalau matanya nggak benar, ya dia melihat peluang. Wah, ini ada minyak goreng nih, kemasannya 1 liter. Kalau saya kurangin jadi 900 cc, kayaknya orang nggak tahu nih. Kalau saya kurangin jadi 800 cc, kayaknya juga nggak tahu. Saya kurangin jadi 700 cc, orang juga nggak tahu. Dijual kan? Minyak 1 liter isinya berapa? 700 cc. Pertamax dioplos, jadinya Pertalite. Kita belinya Pertamax, dapatnya Pertalite. Orang nggak kerasa, tapi ternyata ujung-ujungnya terbongkar juga. Dan yang melakukan itu, kalau saya beli Pertamaxnya itu di pinggir jalan gitu ya, yang cuma 1 botol gitu, ya mungkin masih oke lah. Tapi ini dari hulunya, dicampurnya tuh dari sana, dicampur sehingga pada saat didistribusikan di SPBU udah jadi Pertalite semua. Ini kan sesuatu hal yang betul-betul doesn't make sense ya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu bagaimana kita menggunakan mata untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Ayat terakhir kita baca sama-sama di Mazmur 119 ayat 18. 1, 2, 3. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Kalau keajaiban firman Tuhan, kita udah sama-sama membuktikan. Kita tahu kalau kita bisa sampai pada titik seperti sekarang, kita bisa menikmati karunia Tuhan sampai pada titik ini. Tuhan memberkati kita dengan sangat luar biasa. Itu karena kemurahan Tuhan lewat firman yang luar biasa. Amin? Amin. Tapi ternyata firman Tuhan juga bisa dipakai pada saat suami istri bertengkar. Ini ada sebuah cerita, kita kembali lagi kepada ya Pak? Bejo. Oke, Bejo, saya ngikutin aja maunya ibu. Saya ceritain Bejo punya istri namanya Susi, sebut aja gitu ya. Mudah-mudahan gak ada Susi namanya di sini. Kalau ada, minta maaf ibu-ibu. Bejo sama Susi hobinya makan pisang goreng madu. Nah, pas lagi liburan, Bejo lagi mainan sosial media. Susi ngajak Jo, tolong ya temenin untuk beli
pisang goreng madu. Mudah-mudahan Susi nggak hobi Pak yang goreng madu sehingga saya nggak nembak Bu Susi di sini. Bejo bilang, wah lagi males nih, lagi seru nih sosial media. Ya udah, saya naik taksi aja deh. Susi naik taksi, terus setelah naik taksi, singkat cerita, Susi kembali ke rumahnya. Kemudian sengaja karena Bejo lagi mainan sosial media terus, pisang goreng madu itu dikipas-kipas dekat kipas anginnya supaya harumnya nyampe ke Bejo. Nah ternyata betul, instingnya Bejo berjalan. Dia langsung nyamperin, Sus, pisang goreng madunya enak banget, boleh dong minta satu. Nah Susi nggak mau bertengkar, dia gunakan ayat Alkitab. Janganlah mengingini milik sesamamu. Bejo mulai nih, tapi Bejo kan jemaat edisi. Kalau jemaat edisi pasti ayat-ayat Alkitab juga dia hafal. Dia menjawab, mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Wah, Susi dibilangin begitu, dia ingat ayat emas yang diberikan di ibadah women hari ini. Susi bilang di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sampai apa lu? 2 Tesalonika ayat 10. Tuhan juga berfirman, Jo, jika seseorang tidak bekerja, janganlah dia makan. Waduh, Bejo puyang juga. Tapi Bejo ini anggota Kor Billy. Nah, Pak Billy setiap kali kita kor selalu membagikan ayat emas bersama dengan Bu Meli. Dia ingat ayat emas dari Bu Meli. Bejo bilang, tapi Sus, di Matius 5 ayat 44 sampai dia ketawa, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Susi yang gak mau berdebat tentang ayat Alkitab lagi, mau mengakhiri diskusi Alkitab itu dan mengatakan ayat 18. Jo, makanlah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak ingin bertengkar, hafalkanlah ayat Alkitab. Jadi saya simpulkan di slide yang terakhir, ini slide yang terakhir ya. 5 langkah untuk menggunakan mata dengan baik. Yang pertama adalah pandangan rohani kita harus terarah kepada Tuhan Yesus. Ingat tadi ya, yang biksu tadi ya. Yang kedua, hindarilah melihat kesalahan orang lain. Ingat Pak Ivan makan hamburger. Yang ketiga, mampu melihat hal-hal untuk kita syukuri. Tadi apa ya? Oh, ini reuni ya, reuni. Jadi jangan sering-sering reuni, bahaya. Yang keempat, jangan menggunakan mata untuk hal-hal yang jahat. Ingat Pertamax dan minyak goreng tadi. Dan yang kelima, menggunakan mata untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Ingat, jadi kalau nanti kembali ketemu sama suami, 2 Tesalonika ayat 10. Jika seseorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Itu aja yang ingin saya bagikan. Mudah-mudahan kalau kita memiliki mata rohani yang baik, kita juga mempunyai jendela hati yang baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memiliki mata rohani yang baik? Tentunya kita harus memiliki mata jasmani yang baik. Nah, bagaimana kita bisa memiliki mata jasmani yang baik? Itu nanti akan dibahas di sesi berikutnya. Sebelum kita menginjak ke sesi berikutnya, mari kita tutup dalam doa. Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang makasih, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami untuk belajar tentang firman-Mu. Ajar kami untuk memiliki hati yang bijaksana, ajar kami untuk memiliki jendela hati yang baik, sehingga kami bisa menangkap rema dari firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.